Pernah ngebayangin nggak gimana perjalanan haji ketika Indonesia belum merdeka? Welcome to cerita buku Rindu karya Terelie. Ini adalah salah satu novel yang jadi best read aku sepanjang masa dan aku bersyukur banget pernah ditemani sama novel ini di masa remaja aku. Cerita ini dibuka dengan latar tahun 1938 sebelum Indonesia merdeka, ketika di Pelabuhan Makassar dipadati oleh orang-orang yang akan berangkat haji. Tentu aja di tahun itu nggak semua orang bisa berangkat ke Tanah Suci, dan kapal yang akan membawa para penumpang adalah kapal Blitar Holland dengan kaptennya yang bernama Kapten Phillips. Kita akan ketemu sama keluarga Daeng Adipati beserta istri dan kedua anaknya yang bernama Anna dan juga Elsa. Bersama dengan keluarga Daeng Adipati, kita bakalan ketemu sama para tokoh yang lain atau para penumpang yang lain, mulai dari seorang ulama yang sangat disegani yang dipanggil sebagai Guruta. Lalu kita akan ketemu sama seorang kelasi kapal yang bernama Ambo, lalu dengan penumpang lain yang akan menjadi seorang guru ngaji dari anak-anak yang ada di kapal yang bernama Bonda Upe, sepasang suami istri yang udah nggak lagi muda yang dipanggil sebagai Mbak Kakung dan juga Mbak Putri. Dan kemudian di pemberhentian berikutnya kita akan ketemu sama Bapak Mangunkusumo dan Bapak Suryaningrat. Di sini kita bakalan melihat gimana perjalanan haji yang dilakukan melalui jalur laut. Gak heran kalau di dalam kapal ini bener-bener semuanya tuh berasa kayak desa yang dipindahkan, karena orang-orang harus tetap menjalankan aktivitas supaya nggak bosen dan anak-anak harus tetap bisa mengaji dan sekolah seperti biasanya. Dalam perjalanan haji ini, kapal Blitar Holland itu nggak sekali jalan langsung ke Tanah Suci, tapi juga berhenti di beberapa pelabuhan titik pemberhentian untuk mengangkut beberapa penumpang dari kota yang lain. Di dalam novel ini, kita akan menyaksikan bagaimana setiap tokohnya punya cerita dan masa lalu, sekaligus punya pertanyaan yang akan selalu mereka tanyakan kepada Guruta. Mereka semua yang pernah memiliki masa lalu buruk, patah hati, kegagalan dalam hidup, perasaan bersalah yang begitu besar, yang hatinya masih ragu sekaligus takut apakah akan diterima di Tanah Suci nanti. Meski Guruta adalah seorang ulama yang sangat disegani, tapi diam-diam Guruta juga menyimpan masa lalu dan cerita kehidupan yang membuatnya terus merasa apakah dia sendiri juga layak disebut sebagai seorang Guruta. Di samping hal-hal menarik seputar kehidupan orang-orang selama ada di dalam kapal, sekaligus tingkah lucu dan menggemaskan dari Elsa dan juga Anna, perjalanan haji ini nggak mulus-mulus aja. Mereka harus menghadapi badai, bahkan sampai menghadapi perampokan besar. Novel ini membawakan arti rindu dari maknanya yang paling sejati. Yang seperti biasa, Terelia nggak pernah mengartikannya dengan cara yang biasa atau cerita yang klise, tapi melalui banyak sekali pesan kehidupan.